Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini kita akan membawakan cerita tentang kasus pembunuhan Marilyn Warren pada tahun 1990. Sang pembunuh dijuluki sebagai killer clown atau badut pembunuh. Siapakah dia? Simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Latar belakang. Kasus ini terjadi di desa Wellington, Florida yang terletak di sebelah barat West Palm Beach. Daerah itu terkenal dengan acara berkuda dan polo. Ini adalah desa terpadat di Florida. Pada tahun 1972, Michael Warren menikahi Marilyn Aarons yang baru saja bercerai dari pernikahan pertamanya. Dia memiliki 2 putra dari pernikahan pertamanya, yaitu Johnny dan Joe. Michael dan Marilyn menjalankan beberapa bisnis bersama termasuk Bergen Motors, beberapa properti sewaan, dan berbagai bisnis retail. Bisnis-bisnis ini memungkinkan mereka untuk menjalani gaya hidup kelas atas. Keluarga Warren tinggal di Aero Club Development yang dikenal dengan tempat tinggal orang-orang kaya, di mana lingkungan itu memiliki landasan pacu pribadi dengan taxiway ke setiap rumah. Mereka bahkan memiliki kuda pacu dan pesawat terbang pribadi. Pada tahun 1988, saat John Aarons Jr. berusia 22 tahun, dia meninggal saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Kejadian ini terjadi pada saat pernikahan Michael dan Marilyn mulai berantakan. Di sisi lain, Sheila Keane, seorang karyawan Michael yang berusia 27 tahun, mengambil alih mobil-mobil untuk Bergen Motors. Dia mengajukan gugatan cerai dari suaminya, Richard Keane, pada tahun 1990 dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Sheila pindah ke sebuah apartemen milik keluarga Warrens. Banyak rumor beredar yang mengatakan bahwa Sheila dan Michael berselingkuh karena para tetangga sering melihat mereka bersama dan terdengar kabar bahwa sebenarnya Michael lah yang membayar uang sewa Sheila. Bagian 2. The Killer Clown. Pada tanggal 26 Mei tahun 1990, Marilyn sedang berada di rumah pada pagi hari di akhir pekan Memorial Day bersama putranya Joe dan beberapa temannya. Sekitar pukul 10 pagi, mereka melihat sebuah mobil Chrysler LeBaron berwarna putih masuk ke jalan masuk. Bel pintu berdering dan Marilyn membukakan pintu. Marilyn melihat ada seorang badut yang memegang bunga dan 2 balon. Lalu Joe mendengar ibunya berkata, "Oh, betapa cantiknya." Kemudian tak lama suara tembakan terdengar dan ibunya terjatuh. Marilyn tergeletak di tanah setelah ditembak 2 kali di mulutnya. Badut itu mengenakan wig orange, hidung bola merah, sarung tangan, dan cat merah yang berbentuk senyuman di daerah mulutnya dengan riasan wajah putih. Badut itu kemudian berbalik dan berjalan kembali ke mobil Chrysler LeBaron putih dan pergi. Marilyn segera dilarikan ke rumah sakit Palm Springs dan dipasang alat bantu hidup. Polisi pun mulai bergerak cepat mencari mobil LeBaron putih dan berbicara dengan para tetangga yang mungkin telah menyaksikan serangan tersebut. Pada malam harinya, polisi menerima telepon dari para pekerja di toko kostum Capezio Spotlight di West Palm Beach. Para pekerja mengatakan pada detektif bahwa seorang wanita telah membeli kostum badut, riasan badut, wig orange, dan 2 hidung merah. Dan petunjuk ini sama dengan ciri-ciri badut yang terlihat di depan pintu rumah Marilyn. Setelah 2 hari menjalani perawatan intensif, Marilyn Warren akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya pada tanggal 28 Mei tahun 1990.
Bagian 3, penyelidikan. Pada tanggal 30 Mei tahun 1990, polisi menemukan mobil LeBaron yang diduga digunakan pelaku di tempat parkir Winn-Dixie di Royal Palm Beach. Mobil itu terlihat telah ditinggalkan. Bagian dalam mobil itu berisi rambut coklat dan serat orange yang diduga berasal dari wig badut. Mereka juga menemukan tanda terima dari toko tempat kostum badut itu dibeli. Polisi melacak mobil tersebut di agen penyewaan mobil. Setelah itu ditemukan informasi jika mobil itu berasal dari dealer mobil Michael Warren. Polisi menyelidiki alibi Michael Warren. Pada saat penembakan, Michael mengaku sedang bersama teman-temannya yang berada ratusan mil jauhnya di sebuah pacuan kuda. 3 jam setelah penembakan, polisi menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mendesak polisi untuk menyelidiki Michael dan juga memberikan nama Sheila Kin. Polisi juga mulai memeriksa Sheila Kin setelah mendengar bahwa dia dan Michael berselingkuh. Polisi menunjukkan deretan foto kepada para pekerja di toko kostum dan mereka dapat mengenali Sheila Kin sebagai wanita yang membeli kostum badut tersebut. Para pegawai di supermarket Publix juga mengenali Sheila sebagai orang yang membeli bunga dan balon pada pagi hari penembakan. Toko ini hanya berjarak kurang dari 1 mil dari apartemen Sheila. Polisi juga mengetahui Sheila pernah masuk ke toko onderdil mobil Pak Hoki, di mana dia adalah pelanggan tetap, namun pada suatu hari dia berpakaian seperti badut. Beberapa minggu setelah penembakan Marlene, polisi menggeledah apartemen Sheila dan mereka hanya menemukan serat-serat wig orange terang serta tidak ada kostum atau senjata pembunuh yang ditemukan. Oleh karena itu, kantor Sheriff Palm Beach belum mendapatkan yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dan kasus ini menjadi dingin. Bagian 4, penangkapan. Pada tahun 1992, Michael Warren ditangkap karena melakukan pemerasan, perusakan odometer, dan pencurian besar-besaran. Michael juga dituduh mengambil alih mobil-mobil yang ia jual di dealer mobilnya di West Palm Beach dengan mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut telah dicuri dan mengambil uang asuransinya. Dia dihukum dan menerima hukuman 9 tahun. Michael Warren masuk penjara pada 31 Maret tahun 1994 dan dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1997 setelah menjalani hukuman selama 3 tahun 9 bulan. Setelah menjalani kehidupan bebasnya, pada tanggal 29 April tahun 1999, Michael Warren dan Sheila Kin pun menikah di Las Vegas dan pindah ke Tennessee. Di tahun 2014, kantor Sheriff Palm Beach menerima hibah untuk kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Mereka kemudian membentuk gugus tugas yang terdiri dari petugas dari PBSO, Kantor Pengacara Negara Bagian, dan FBI. Salah satu kasus pertama yang mereka tangani adalah pembunuhan Marilyn Warren. Detektif Paige McCain dari kantor Sheriff Palm Beach County menangani kasus ini dan menemukan serat berukuran 6 hingga 8 inci yang sebelumnya tidak terlihat di antara bukti TKP, yang menurutnya dapat menghubungkan Sheila Kin Warren dengan pembunuhan tersebut. Mereka kemudian juga mengirimkan sampel rambut Sheila Kin dan botol darahnya untuk diuji yang didapat melalui surat perintah penggeledahan pada tahun 1990. Hal ini membuktikan kemungkinan penyebab yang dicari polisi selama 24 tahun sebelumnya dan membawa kasus ini ke dewan juri. Meski membutuhkan waktu lama bagi polisi untuk menemukan pelaku pembunuhan Marlene, namun pada tanggal 26 September tahun 2017, polisi akhirnya menangkap Sheila Kin Warren di Washington County, Virginia, tempat dia dan Michael tinggal di sebuah rumah dengan 3 kamar tidur di atas tanah seluas 1,89 hektar. Mereka mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Saat itu, Sheila telah mengubah namanya menjadi Debbie Warren. Mereka berdua pernah memiliki restoran burger di Kingsport, Tennessee bernama Purple Cow. Sheila mengajukan ekstradisi dan dimasukkan ke penjara West Palm Beach tanpa jaminan dan melepaskan haknya untuk mendapatkan pengadilan cepat.
Ketika ditangkap, dia bertanya, "Apakah suami saya ditahan?" Tes DNA yang diserahkan ke laboratorium kriminal FBI menunjukkan bahwa rambut yang ditemukan di LeBaron cocok dengan Sheila Kin Warren. Bagian 5. Munculnya saksi. Setelah penangkapan Sheila, seorang saksi pria bernama John Moran Jr. muncul dan memberitahu polisi tentang apa yang dikatakan ayahnya, John Moran Sr., di ranjangnya pada tahun 1996. Dia takut untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui sampai sekarang. Dulu, dia dan ayahnya pernah bekerja untuk Michael Warren dengan membuang mobil curian dan memutar kembali odometer di bengkelnya. Ayahnya memberitahu bahwa mobil pelarian kedua telah dikendarai pagi itu dan dialah yang mengemudikannya. Dia mengatakan bahwa informasi itu saja sudah cukup untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dari Michael Warren. Moran Jr. juga mengatakan kepada polisi bahwa Michael Warren telah menghubunginya tak lama setelah penangkapan Sheila untuk mencari ayahnya. Dia mencoba menyuapnya dengan membelikannya rumah baru jika dia mau bersaksi atas nama mereka. Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk catatan telepon Moran Jr. pada Maret tahun 2018. Mereka mencari bukti yang mengkonfirmasi keterlibatan Michael Warren dalam kematian istri pertamanya. Polisi dapat mengkonfirmasi sebagian klaim Warren bahwa Michael Warren telah menghubunginya. Saat itu, seseorang telah menggunakan telepon genggam untuk menghubunginya pada waktu yang sama dengan pengakuannya bahwa Michael mulai menghubunginya. Telepon pembakar ini juga menunjukkan bahwa ia melakukan panggilan ke pengacara Sheila pada saat itu, Richard Lubin. Selain itu, Moran Jr. juga memberikan nomor ponsel Michael Warren kepada polisi pada saat itu. Moran Jr. kemudian membawa polisi ke sebuah kanal tempat dia mengaku telah membantu ayahnya membuang sebuah mobil. Dia berkata bila mobil itu seharusnya berisi kostum badut. Dia juga mengindikasikan bahwa pistol tersebut akan ditemukan di kanal karena ayahnya telah mengeluarkannya dari mobil dan membuangnya tepat setelah mobil tenggelam. Moran Jr. berkata bahwa ayahnya menghubunginya hari itu dan menyuruhnya untuk berenang, yang dalam istilah chop shop berarti menyingkirkan mobil tersebut. Dia juga menyuruhnya untuk pergi ke Gate 1 yang berarti bertemu di tempat tertentu di sepanjang kanal di Jalan Raya 80 di Palm Beach County, di mana mereka akan membuang mobil. Tak butuh waktu lama, polisi segera menurunkan tim penyelam dan menemukan sebuah mobil Audi 4000 tahun 1982, kaos kaki tabung, potongan kain berwarna biru dan merah, serta sebuah sol sepatu. Tetapi tidak ada senjata pembunuh atau kostum badut. Lalu para detektif memeriksa plat nomor mobil dan mobil tersebut dilaporkan telah dicuri pada tahun 1987, yaitu 3 tahun sebelum pembunuhan Marlene. Jadi, Moran Jr. memastikan bila itu bukanlah mobil yang tepat dan mereka harus terus mencari. Saat melakukan pembuangan, John Moran Jr. mengira itu adalah salah satu kegiatan malam mereka. Namun ketika dia tiba, dia terkejut melihat ayahnya ada di sana. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena ayahnya selalu mengirim orang lain untuk menggantikannya dan tidak pernah terlibat dalam pembuangan yang sebenarnya. Ayahnya juga tidak mengizinkannya untuk melihat ke dalam mobil atau menyentuh di tempat yang dapat meninggalkan sidik jari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sang ayah, John Moran Sr., tidak pernah berbicara tentang malam itu sampai Februari tahun 1996 ketika dia sekarat. Mengapa Moran Jr. menunggu begitu lama untuk memberitahu polisi apa yang diketahui sejak ayahnya meninggal pada tahun 1996? Jawabannya tidak lain adalah Moran Jr. tidak ingin anak-anaknya hidup dengan mengetahui bahwa kakek mereka adalah bagian dari pembunuhan Marlene saat dia masih hidup. Baik John Moran Sr. dan Jr. telah berbicara dengan polisi pada tahun 1990 dan sekali lagi pada tahun 2014, namun mereka tidak memberikan informasi apapun pada saat itu tentang mobil pelarian kedua.
Warren Senior mengatakan kepada polisi pada saat pembunuhan itu bahwa dia berharap dia bisa menyingkirkan istrinya dan berharap dia tidak pernah menikahinya. Bagian 6. Persidangan. Pada saat ini, jaksa penuntut telah mengindikasikan bahwa mereka mengupayakan hukuman mati terhadap Sheila Keane Warren. Sheila telah mengajukan status tidak mampu yang berarti dia tidak mampu membayar pengacaranya sendiri dan meminta negara untuk menyediakannya. Pemeriksaan status atas kasus ini dijadwalkan pada tanggal 24 Juni tahun 2019 dengan pemilihan juri dijadwalkan pada Januari tahun 2020. Dia dijadwalkan untuk menjalani sidang juri mulai tanggal 8 September tahun 2021. Pada saat persidangannya, Sheila Keane Warren yang menyamar sebagai badut saat melakukan aksi akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan akan menghabiskan lebih sedikit waktu di penjara negara bagian dibandingkan di penjara Palm Beach County. Hakim wilayah Scott Saskauer menerima permohonannya dengan imbalan hukuman penjara 12 tahun dengan penghargaan atas 5,5 tahun yang dia habiskan di penjara sejak penangkapannya. Sementara itu, pengacara pembela Greg Rosenfeld mengatakan Sheila akan dibebaskan dari penjara dalam waktu sekitar 16 bulan berkat waktu yang diberikan dan undang-undang hukuman Florida yang berlaku saat kejahatan itu terjadi. Putra Marilyn Warren, Joe Aarons, yang mendengar tembakan saat pembunuhan ibunya juga menyaksikan persidangan Sheila melalui Zoom. Dia kemudian mengirim pesan singkat untuk Sheila Keane Warren yang berisi, "Semoga Tuhan menyertainya." Begitulah akhir dari kisah Sheila Keane Warren, sang badut pembunuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.